Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa melanjutkan kembali sesi untuk Al-Kindi ini ya. Sebelumnya saya menyampaikan selamat Idul Adha. Eh, Kemarin Lebaran Farhan enggak ikut bakar-bakar, Bang. Mudah-mudahan dapat jatah teman-teman yang di kos-kosan ya dapat dapat menikmati Idul Adha lah ala Jogja. Nah, saya izin share. Pada malam hari ini kita akan melanjutkan sesi Al-Kindi ya. Di pekan sebelumnya kita sudah membedakan apa itu akal menurut Al-Kindi. Dia menggunakan istilah al-akal kan. Tetapi eh, apa namanya istilah akal Al-Kindi itu tidak bisa kalau kita terjemahkan secara letterlek sebagai rasio. Tetapi ya kita perlu hati-hati ya. Kadang-kadang maknanya itu rasio, kadang-kadang maknanya akal, kadang-kadang lebih lebih luas lagi maknanya intelek. Jadi supaya aman kita pakai istilah intelek saja. Jadi risalah akal Al-Kindi itu adalah risalah tentang intelek. Sudah kita jelaskan di pekan yang lalu apa bedanya akal, rasio, pikiran, kemudian apa namanya consciousness ya kesadaran dan terakhir intelek ini. Nah, sekarang kita masuk pada bagian bagaimana intelek ini bekerja dalam perspektif Al-Kindi. Tetapi untuk memperkaya sumber Majid Fahri ini, saya mengambil beberapa sumber lain ya untuk melihat arti penting dari pandangan Al-Kindi tentang mekanisme kerja intelek ini. Apa problemnya? Problemnya masih sama ya dengan yang kemarin, dasarnya yang kemarin itu, tapi ini kita kembangkan lagi. Kita buat dalam rumusan pertanyaan begini. Kalau kita katakan bahwasanya manusia itu lahir eh, tanpa punya pengetahuan apapun, dan memang begitulah kondisi kita ya, lahir kita tidak tahu apa-apa, lalu bagaimana kok bisa manusia itu sampai pada kemampuan untuk memahami konsep-konsep yang bersifat abstrak. Apa contohnya itu? Konsep tentang keadilan, konsep tentang kebenaran. Ya. Kita bicara kebenaran, kita bicara kausalitas, kita bicara tentang manusia, kemanusiaan, dan lain-lain itu. Kenapa kok bisa sampai manusia ke situ tuh? Apa yang bekerja di dalam dirinya? Atau dalam redaksi lain, kalau pikiran kita yang pada awalnya itu kosong ya, bukan bukan model Plato yang mengingat kembali tidak, tapi ini kosong, betul-betul kosong pada saat kita lahir itu, maka bagaimana pikiran itu dapat menghasilkan pengetahuan yang bersifat universal dan abstrak ya, seperti keadilan, kebenaran dan seterusnya tadi. Atau dalam redaksi lain, bagaimana intelek atau akal atau rasio manusia itu bekerja. Proses mekanisme kerjanya itu seperti apa sampai dia bisa menghasilkan pengetahuan yang bersifat abstrak itu. Jadi ini sebenarnya yang dibahas oleh Al-Kindi ini adalah problem mekanisme pengetahuan manusia, atau kita bahasakan bagaimana intelek manusia itu bekerja. Itu kira-kira philosophical question. Nah, untuk lebih dalam, mari kita melihat kembali eh, materi kalau tidak salah saya di dua sesi yang lalu ya. Apa bedanya antara sensible dan intelligible? Karena ini dasarnya sekali ini. Jadi Al-Kindi ini membedakan ada dua jenis pengetahuan kata dia. Pertama yang dia sebut sebagai sensible, jenis pengetahuan yang eh, apa ya empirik lah ya, empirik atau berdasarkan pengalaman indrawi
Dalam bahasa Arab disebut itu mahsusat. Yang kedua ada namanya pengetahuan intelligible. Intelligible ini pengetahuan yang dasarnya adalah rasio. Instrumen utamanya rasio. Jadi disebut makulat. Dasar katanya akal ya, atau pengetahuan rasional. Nah, saya kira kita eh, perlu mampu untuk membedakan ini. Apa bedanya antara pengetahuan sensibel dan intelligible ini? Pertama, eh, apa bagian dari diri kita yang menjadi instrumen utama untuk masing-masing jenis pengetahuan ini? Di jenis pengetahuan sensibel itu instrumennya apa? Nah, bedanya adalah kalau pengetahuan sensibel atau yang disebut dengan mahsusat itu, instrumen utamanya adalah indera. Kita kenal, kita tahu ada 5 panca indera ya, mata, telinga, hidung, lidah, dan kulit ini. Di instrumen utamanya. Lalu kalau pengetahuan yang intelligible atau yang makulat itu instrumen utamanya bukan indera. Meskipun nanti yang intelligible ini juga menggunakan indera ya, tapi yang paling utama menurutnya adalah intelek atau rasio atau akal itu. Jadi itu bedanya yang pertama. Yang kedua, berkenaan jenis pengetahuan sensibel itu mahsusat ya. Objeknya adalah benda-benda fisik. Oke, benda-benda fisik yang nampak, yang empirik, yang indrawi lah sifatnya itu, beserta sifat-sifat indrawinya. Misalnya warna ya, warna itu diakses oleh mata. Oke, kalau suara yang menangkap adalah telinga. Kalau bau yang menangkap hidung, bau atau bukan akal yang menangkap itu, tetapi yang mengakses pertama sekali adalah indera ya. Jadi benda-benda fisik beserta sifat-sifat indrawinya. Sementara objek pengetahuan intelligible atau makulat itu adalah bukan benda-benda fisik, tetapi hakikat ya, atau bentuk formnya atau makna atau konsep. Jadi wilayahnya kelihatan berbeda ya. Di perihal objek ini kalau yang masuk saat itu berkenaan Bahlul mestinya Bahlul ya. Atau Mas lihat ada macam-macam segitiga ya, segitiga sama kaki, segitiga sama sisi dan seterusnya. Ini objek-objek yang bisa diindra, bisa dilihat atau eh, bisa didengar. Ini objek-objek konkret ini ya. Objeknya sensibel itu yang konkret seperti ini. Sementara objek yang intelligible, dia berangkat dari objek sensibel ini. Misalnya tadi kita melihat Mas Bowo, Mas Bahlul, Mas lain-lain itu, lalu dari melihat objek-objek individual ini, muncullah satu konsep, oh mereka ini semua adalah manusia. Maka muncullah satu konsep abstrak, namanya konsep manusia. Begitu juga kita melihat ada pohon kaktus, ada pohon cemara, ada pohon kelapa ya. Lalu di dalam pikiran kita, di dalam akal kita, di dalam rasio kita muncullah sebuah konsep namanya pohon. Jadi bukan pohonnya yang masuk ke pikiran kita tidak, tetapi bentuk pohonnya itulah yang masuk kepada pikiran kita. Dari bentuk yang masuk ke pikiran kita itu muncullah satu konsep di dalam pikiran kita itu namanya konsep pohon. Begitu juga segitiga. Nah, ketika sudah masuk ke dalam pikiran, ke dalam akal kita itu, wilayahnya bukan lagi wilayah indera, tetapi sudah wilayah
uh, rasio ya, intelek tadi. Yang diproduksi apa? Yang diproduksi adalah konsep-konsep abstrak ya. Ada dua konsep intelligible ini. Pertama, konsep yang muncul dari pengamatan terhadap objek empirik tertentu atau objek indrawi tertentu. Seperti tadi ya, lihat banyak orang lalu muncul konsep tentang orang atau tentang manusia. Melihat beberapa pohon muncul konsep tentang pohon. Itu objek atau konsep universal yang dilihat objek. Ada konsep abstrak yang tidak didasarkan pada objek partikular, tapi konsep abstrak yang murni. Artinya tidak ada bendanya itu, tidak ada materinya, tidak ada objek indrawinya, tidak ada. Apa contohnya? Misalnya kemanusiaan ya, konsep keadilan dan lain-lain itu tidak ada objek empiriknya, tidak ada objek indrawinya, tidak ada. Itu konsep-konsep yang bersifat abstrak murni. Indra tidak bisa bicara soal konsep-konsep abstrak murni itu. Yang bicara itu adalah intelek. Makanya wilayahnya intelligible. Yang ketiga, bedanya pada soal karakter. Yang sensibel ini, jenis pengetahuan yang sensibel atau mahsusat itu, karakter objeknya individual. Berubah, ya, konkret, dan seringkali unik ya. Ini jadi dasar untuk eksistensialisme nanti. Di individual, ya pohon tertentu, segitiga tertentu itu individual. Dan pohon dan segitiga itu dia tidak tetap sifatnya, tapi berubah ya. Dan konkret adanya. Bisa konkret itu apa maksudnya? Ya bisa dilihat, bisa didengar, dicium, dirasa, disentuh, atau diraba. Itu konkret. Sementara yang intelligible itu karakternya bertolak belakang dengan yang sensible. Kalau kita bicara tentang konsep keadilan misalnya, atau konsep pohon, itu sifatnya tidak partikular, tidak individual, tetapi universal, abstrak, hanya bisa dipahami oleh intelek. Seringkali tidak terlihat secara langsung, tetapi pikiran kita mampu memahami itu. Oke, itu karakternya. Jadi kelihatan sekali bedanya antara mahsusat dan makulat ini. Coraknya juga begitu ya. Kalau yang sensibel itu partikular konkret, sementara yang intelligible itu universal dan abstrak. Nah, tetapi yang penting adalah meskipun dua jenis pengetahuan ini berbeda, di dalam pemikiran filsafat klasik sampai periode Al-Kindi itu ada hubungan yang sangat erat antara eh, mahsusat dan makulat ini, atau jenis pengetahuan sensibel dengan jenis pengetahuan intelligible ini. Apa hubungannya? Pada jenis pengetahuan yang sensibel ini, indera memberi pengalaman partikular konkret kepada diri kita ya, kepada akal kita. Indera itu tugasnya memberi pengalaman partikular. Tetapi kemudian yang mengolahkan pengalaman itu menjadi pengetahuan tertentu, konsep-konsep abstrak tertentu, itu adalah kerja kerja intelek ya. Jadi oh, yang mendokumentasikan itu adalah indera, yang merangkum. Ini hubungannya sangat erat ini. Nah, meskipun hasil dari kerja masing-masing ini berbeda ya. Indera itu apa hasil kerjanya? Kerja indera itu menghasilkan sensasi dan persepsi. Di sesi yang lalu kita juga sudah melihat, sudah menjelaskan tentang apa namanya 3 jenis jiwa menurut Aristoteles itu ya. Sensasi dan persepsi ini pengetahuan yang dihasilkan oleh indera. Dalam istilah Arabnya al-idrok al-hissi. Sementara yang dihasilkan oleh intelek itu konsepsi intelektual, ta'akul ya. Ini beda. Kalau indera ini sensasi dan persepsi, indera tidak menghasilkan konsep ya. Konsep itu hanya dihasilkan oleh intelek. Ini bedanya.
Jadi saya kira ini dasar sekali untuk melihat bagaimana proses pikiran kita atau intelek kita bekerja dalam penjelasan para filsuf Muslim klasik ya, terutama Al-Kindi ini. Jadi bedakan mana jenis pengetahuan yang sensibel dan mana yang intelligible. Nah, kemudian kalau pertanyaan itu dihadap bertanya misalnya bagaimana pesawat kok bisa terbang? Pesawat itu kan berat, tapi kok bisa terbang dia? Terus kita belum menjawab bagaimana eh, mekanisme kerja mesin pesawat terbang itu sehingga bisa menerbangkan besi yang seberat itu. Itu belum sampai ke arah situ ya. Jawaban yang pertama ini. Jawaban yang kedua juga begitu. Misalnya kita jawab ya itu kan proses kerja pikiran. Sama ya, kalau yang pertama itu akal sebagai instrumen, kalau ini pikiran. Sama-sama belum menjelaskan bagaimana mekanisme kerja pikiran itu. Atau kita mungkin juga mengajukan jawaban lain. Ya, kita mengetahui sesuatu dari apa yang kita lihat dan kita saksikan. Oke, ini sudah agak lebih filosofis ya. Ada dasar sensibelnya, ada dasar pengamatan indrawinya. Tetapi problemnya adalah ada objek yang tidak pernah kita lihat ya, tetapi kita bisa memahami objek itu, objek intelligible tadi. Apa contohnya? Keadilan ya, konsep-konsep abstrak tadi, kebenaran, konsep gender dan lain-lain itu kan konsep abstrak. Pernah ketemu enggak kita dengan makhluk yang bernama gender? Enggak pernah. Enggak pernah ya kita ketemu dengan keadilan, makhluk yang bernama keadilan tidak pernah. Ini konsep abstrak. Di ada pengetahuan yang tidak dihasilkan dari apa yang kita lihat atau tidak dihasilkan dari apa yang kita saksikan, tetapi dihasilkan dari apa yang kita pikirkan. Nah, bagaimana itu apa yang kita yang pikirkan itu ya atau objek-objek intelligible itu muncul? Jadi belum terjawab dengan model jawabannya seperti ini. Atau kita pakai model yang eh, apa enggak mau tahu lah kira-kira ya. Ya itu kan sudah jelas, masa begitu saja ditanyakan gitu ya. Oh, proses kerja akal kok ditanyakan. Ya sudah benar sih jawabannya. Cuman begini, eh, hampir seluruh pemikiran filsafat itu lahir dari jelas ya, sudah jelas, sudah tidak perlu dipertanyakan. Tetapi kemudian filsafat mencoba mempertanyakannya kembali. Kenapa? Anda ingin mencari jawaban yang lebih dalam, yang lebih sistematis ya, yang lebih redix itu kira-kira. Itu jawaban kita ya. Nah, kalau jawaban filosofisnya seperti apa? Ada beberapa model terhadap pertanyaan tadi itu. Bagaimana konsep-konsep abstrak dan universal itu bisa diperoleh melalui kerja akal. Pertama model empirisme. Ada model Locke dan Hume ya. Kemudian yang kedua model rasionalisme, lalu model Aristotelian, kemudian Immanuel Kant, dan terakhir kita lihat model nativism modern, Chomsky dan Jean Piaget. Yang pertama, apa jawaban empirisme terhadap pertanyaan tadi? Ini John Locke dan Hume. Ini merupakan jawaban yang umum untuk periode modern sekarang ini ya. Hume akan menjawab begini, manusia itu memang lahir tanpa pengetahuan konseptual yang sudah ada. Ya. Jadi kita dalam kondisi kosong memang, tetapi kata Hume dan uh, aliran empirisme ini, tetapi menurut kognitif untuk
belajar dari pengalaman. Jadi ada kemampuan kognitif yang dimiliki oleh manusia ketika lahir untuk apa? Untuk belajar dari pengalaman. Dasarnya empirisme kan ini ya, pengalaman. Pengalaman apa yang dimaksud? Pengalaman indrawi atau pengalaman sensibel tadi itu. Lalu kata Hume, dari banyak pengalaman konkret itu, maka pikiran akan mengabstraksikan pola-pola umum atau membentuk konsep-konsep universal. Jadi pertama ada proses mengalami pengalaman indrawi, bukan pengalaman religius ini ya, tapi pengalaman indrawi. Yang kedua ada proses abstraksi oleh pikiran. Proses memunculkan satu konsep abstrak ya yang dilakukan oleh pikiran manusia. Itu polanya empirisme. Mari kita ambil contoh. Misalnya ada seseorang yang melihat banyak suatu ketika dia melihat kuda kecil. Kemudian di saat yang lain dia melihat ada kuda poni. Lalu dia juga melihat ada kuda bata, kuda sumbawa, kuda pacu dan lain-lain. Melihat objek empirik, objek indrawi yang bernama kuda itu. Nah, kira-kira kalau dengan mengikuti alur empirisme ini, bagaimana prosesnya? Di pertama, ada orang yang melihat secara empirik melalui pengalaman indrawi dia, apa objek yang dia lihat dalam hal ini kuda. Lalu kemudian pikiran bekerja untuk menghasilkan satu konsep umum tentang kuda itu. Ini dia prosesnya. Dari pengalaman melihat berbagai macam kuda, orang tersebut mulai mengabaikan sifat-sifat yang tidak penting dari kuda itu. Misalnya apa? Ya, masing-masing kuda punya warna yang berbeda ya. Masing-masing kuda punya badan yang juga ukuran tubuh yang berbeda juga ya. Kuda poni tadi pasti lebih kecil ukuran tubuhnya daripada kuda kuda sumbawa misalnya. Nah, itu sifat-sifat yang tidak penting tadi dan aksidennya itu diabaikan dan pikiran diarahkan untuk menangkap sida itu. Itulah ciri fisik dan biologi spesifik kuda yang ada pada semua kuda yang bermacam-macam bentuknya tadi, atau mengabstraksikan sebuah konsep namanya konsep kuda. Empirisme mengatakan konsep itu tidak akan muncul kalau tidak ada objek empiriknya. Itu yang model empirisme ya. Proses menghasilkan konsep kuda ini dalam empirisme namanya proses abstraksi empirik namanya. Jadi ada dua jenis abstraksi itu. Pertama namanya abstraksi empirik, yang kedua namanya abstraksi teoritik. Abstraksi empirik ini berdasarkan kepada objek indrawi. Kalau abstraksi teoritik berdasarkan pada pengetahuan konseptual. Nah, yang ditempuh oleh model empirisme ini adalah model yang abstraksi empirik. Apa alurnya atau bagaimana alur abstraksi empirik itu? Pertama, mengamati objek konkret tuh. Kuda-kuda tadi ya, itu objek konkret atau mas-mas tadi itu. Yang kedua, yang disaring adalah esensinya. Ini dia, ciri fisik dan biologi spesifik ini. Itu esensinya. Ini yang dicari. Kalau tidak masuk esensi, itu diabaikan. Warna kulitnya, warna bulunya, ya, tinggi badannya, dan seterusnya diabaikan. Yang disaring adalah esensinya. Dari esensinya ini kemudian kita membentuk sebuah konsep ya, konsep tentang kuda itu. Ini prosesnya 3 tahap itu kalau menurut empirisme. Jadi dalam alur abstraksi empirik ini bagian mana yang paling menentukan? Menurut empirisme bagian yang paling menentukan adalah pengamatan terhadap objek konkret. Oke. Pengamatan ini bukan konsepnya yang penting, tapi pengamatannya yang penting. Nah, tetapi kalau begitu yang diyakini oleh Locke dan Hume dan kawan-kawan empirik itu muncul problemnya begini.
Problemnya apa? Konsep kuda mungkin masih relatif tadi itu, atau abstraksi dari pengalaman indrawi. Tetapi bagaimana dengan konsep-konsep yang sifatnya abstrak, abstrak murni, ya. Atau konsep-konsep yang tidak punya konsep keadilan, konsep kebenaran, kesetaraan, ya, konsep yang kita bicarakan, yang konsep tersebut tidak punya objek indrawi. Nah, ini kelabakan kelompok empiris membahas ini, ya. Tetapi kelompok empiris atau aliran empirisme tetap berpegang pada prinsipnya. Apa prinsipnya? Konsep apapun itu pasti berakar pada pengalaman. Pengalaman kemudian memberi bahan mentah, dan kemudian tugas pikiranlah untuk mengabstraksikannya. Baik itu berkenaan dengan konsep-konsep yang ada objek objek realnya, ya, objek indrawinya ataupun tidak. Eh, Ini salah satu kelemahan dari empirisme. Yang kedua, kalau pertanyaan yang sama kita ajukan kepada dibahas itu, misalnya Hera masuk kepada sungai yang sama dua kali itu tidak pernah. Masuk di sungai yang sama dua kali itu tidak pernah. Sungainya sama tetapi airnya sudah beda. Atau apa? Karena sungai dan kita itu sifatnya indrawi, tidak berubah. Jadi misalnya begini, kita melihat berbagai macam jenis kuda. Tadi ada kuda poni, ada kuda sumbau, ada kuda dan kuda Texas dan seterusnya. Itu kita pernah lihat bahwa kuda itu, dan masing-masing kuda itu punya kekurangan dan kelebihannya masing-masing, ya. Ada kekurangan dan ada cacatnya tertentu. Tetapi di dalam pikiran kita ada semacam bentuk kuda sempurna. Oke. Meskipun nanti ketika digambarkan jadi tidak sempurna dia, tapi itu menurut rasionalisme, ya. Nah, pertanyaan mereka, dari mana itu konsep kuda sempurna atau konsep manusia sempurna, purna dan lain-lain itu muncul? Nah, menurut rasionalisme itu unsur rasional bawaan atau itu prinsip-prinsip intelektual yang tidak berasal dari pengamatan atau dari pengalaman indrawi. Asalnya dari mana? Dari bawaan rasio, bawaan intelek. Maka yang penting menurut rasional itu kerja akal. Ya, meskipun dalam beberapa hal pengetahuan rasional itu dihasilkan dari pengamatan terhadap objek-objek indrawi. Tetapi penentu kebenaran pengetahuan itu adalah rasio, kata aliran ini. Yang ketiga, kita melirik ke Aristoteles. Aristoteles ini punya jalan tengah, ya. Sukanya yang tengah, apa namanya, eh, yang tidak ekstrem Aristoteles. Dan pemikiran Aristoteles ini paling berpengaruh dalam hal ini pada pemikiran para filsuf Muslim klasik, ya. Apa prinsip yang diajukan oleh Aristoteles untuk menjawab pertanyaan tadi itu? Dia mengajukan beberapa prinsip. Pertama, kata dia, tidak ada pengetahuan aktual yang sudah jadi saat manusia lahir.
siapapun itu. Di manusia lahir dalam kondisi tanpa tahu apa-apa. Nah, ini berbeda dengan Plato mungkin ya. Kalau Plato kan mengatakan ya, sudah punya pengetahuan, cuman mengingat-ingat kembali tugas manusia itu. Tapi kalau Aristoteles enggak ada itu pengetahuan aktual. Kata aktual di sini jadi kata kunci dalam Aristoteles ya. Tidak ada pengetahuan aktual. Tetapi kata Aristoteles, manusia punya potensi yaitu akal. Nah, akal ini juga punya potensi untuk mengetahui. Pengetahuannya tidak ada yang aktual, tetapi akal yang dimiliki oleh manusia atau rasio itu punya potensi untuk mengetahui. Jadi dia membedakan antara mana yang aktual dan mana yang potensi. Kemudian dia lanjutkan, pengalaman indrawi manusia memberikan bahan untuk menghasilkan pengetahuan. Jadi tugasnya indera itu adalah memberikan bahan. Dari apa? Dari objek-objek yang sensibel tadi. Objek-objek indrawi itu tadi. Kemudian tugas akal adalah mengabstraksikan. Mengabstraksikan, membentuk konsep abstrak, bentuk universal dari pengalaman atau dari bahan yang dihasilkan oleh indera tadi. Ini prinsip kerjanya Aristoteles ya. Jadi tidak ada pengetahuan aktual ketika manusia lahir, ya, tetapi manusia punya potensi. Apa potensinya? Akal. Nah, akal itu sekaligus sebagai sesuatu yang potensial untuk menghasilkan pengetahuan. Pengetahuan terhadap konsep-konsep universal tadi diperolehnya dari mana, kata Aristoteles? Dari kerja indera pertama sekali. Indera memberi bahan untuk pengetahuan, kemudian diolah melalui proses namanya abstraksi. Siapa yang mengolah? Bukan akal, bukan indera yang mengolah, tetapi akal yang mengolah. Itu prinsipnya Aristoteles. Maka kata dia menegaskan bahwasanya tidak ada yang disebut sebagai pengetahuan bawaan gitu ya. Pengetahuan itu tidak ada yang bawaan atau pengetahuan bawaan itu tidak ada. Yang ada adalah kemampuan mengetahui, itu yang bawaan. Kemampuan mengetahui yang bawaan ya, yang potensial itu yang ini. Pengetahuan produk pengetahuan yang bersifat bawaan tidak ada. Ini perbedaan utama antara Aristoteles dan gurunya Plato ya. Nah, konsep-konsep abstrak dan universal tadi itu menurut Aristoteles berasal dari pengalaman yang dihasilkan dari indera. Nah, bahannya didokumentasikan oleh indera, tetapi kemudian diabstraksikan oleh rasio. Ini proses pengetahuan. Jadi, bagaimana intelek bekerja kalau menurut Aristoteles? Intelek bekerja melalui pertama bahan yang dihasilkan oleh indera, didokumentasikan oleh indera, kemudian ada proses abstraksi. Ini kata kunci ya, abstraksi yang dilakukan oleh bukan indera lagi, tapi oleh akal, oleh rasio. Abstraksi ini dalam bahasa Arabnya biasanya disebut dengan tajrid, gitu ya. Ya, proses abstraksi. Lalu kita melihat Immanuel Kant sekarang, agak lebih modern ya, nomor 4 ini. Immanuel Kant ini kadang disebut kritisisme alirannya. Dia dianggap mampu menyelesaikan problem atau polemik antara empirisme, rasionalisme, dan empirisme. Apa prinsipnya dari kritisismenya Immanuel Kant ini? Kata dia, pengalaman memang diperlukan, kata dia. Jadi mengamati objek-objek sensibel tadi itu, objek-objek mahsusat itu memang diperlukan. Tetapi pengamatan terhadap objek-objek indrawi tadi bukanlah penentu kebenaran pengetahuan. Karena apa? Kata Kant, karena pikiran juga punya kewenangan untuk bagaimana mengolah apa namanya objek-objek indrawi tadi. Agak mirip dengan Aristoteles di sini ya. Tetapi bedanya di mana? Nah, bedanya Immanuel Kant adalah di sini. Menurut Aristoteles, pikiran ini seolah-olah kan dia tidak ya, Aristotelian ini pikiran ini tidak punya batasan gitu. Tidak ada kategori-kategori tertentu dalam pikiran.
Itu Aristoteles. Tapi Immanuel Kant enggak. Pikiran manusia itu ada struktur bawaan tertentu yang sudah melekat di dalam pikiran kita. Yang kita tidak bisa keluar dari struktur bawaan itu. Itu yang dia sebut dengan kategori ya. Eh, apa saja struktur bawaan itu misalnya, kita tidak bisa berpikir di luar ruang dan di luar waktu. Nah, kita selalu misalnya berpikir dalam kategori kuantitas, kualitas, relasi, dan modalitas. Ada 12 kategori kalau di dalam Immanuel Kant ya. Kalau Aristoteles kan 10. Immanuel Kant 12 kata dia. Inilah kategori-kategori yang menjadi struktur bawaan dari pikiran kita. Jadi uh, ini semacam apa ya? Semacam template-nya pikiran lah kira-kira. Dan manusia tidak bisa keluar dari template itu. Jadi betul bahwasanya rasio itu bisa bekerja secara bebas, tetapi kerja rasio itu terbatas dalam kategori-kategori yang ada di pikiran. Jadi misalnya apa ya? Dia kasih contoh begini. Kalau kita melihat sebatang kayu terbakar oleh api, kemudian kita melihat kertas juga terbakar oleh api, kita melihat berikutnya kita melihat melihat bahan tertentu yang bisa terbakar juga oleh api. Sehingga kita mengambil kesimpulan, oh ternyata barang-barang atau barang yang terbuat dari kayu itu mudah terbakar oleh api. Jadi ada semacam hukum kausalitas yang kita hasilkan di situ. Nah, pertanyaannya kan di mana kausalitas itu? Apakah kausalitas itu ada di bendanya atau kausalitas itu ada di pikiran kita? Kausalitas itu bagian dari relasi katakan ya, ada dalam kategori relasi. Nah, ternyata mengatakan bahwasanya kausalitas itu ada di benda. Bukan maaf, bukan di benda, tetapi ada di pikiran kita. Itulah struktur bawaan pikiran kita. Nah, kan malah lebih luas lagi dia menjelaskannya. Struktur bawaan pikiran itu bukan hanya struktur bawaan teoritis. Kausalitas itu teoritis ya, kualitas ruang waktu itu teoritis. Tapi struktur bawaan itu juga berkenaan dengan uh, rasio praktis ya. Bukan hanya teoritis tapi rasio praktis. Jadi struktur bawaan itu juga berkenaan dengan etika, bukan hanya soal pengetahuan. Immanuel Kant ya. Terus oleh karena itu kata Immanuel Kant, kita tidak memperoleh konsep sebab akibat sepenuhnya dari pengalaman. Sebaliknya, di dalam pikiran kita sudah ada itu kerangka kausalitas. Jadi seolah-olah kalau kita agak teologi sedikit ya, Allah itu menciptakan kita di dalam pikiran kita sudah ada kerangka kausalitas berpikir, ada template-nya lah kira-kira gitu. Untuk memahami lebih mudah lah modelnya Immanuel Kant. Untuk apa itu kerangka atau kategori-kategori itu untuk menafsirkan pengalaman yang kita miliki. Jadi pada prinsipnya kata Immanuel Kant, pengalaman itu menyediakan materinya atau isi bagi pengetahuan, sementara pikiran itu menyediakan bentuk untuk pengetahuan itu. Dalam hal ini Immanuel Kant berkenaan dengan isi dan bentuk ini ya dia Aristotelian banget ini. Hilomorphism Aristotelian. Model Immanuel Kant ya. Jadi dia tidak mengatakan bahwa yang rasionalis itu betul sepenuhnya atau yang empiris itu betul sepenuhnya enggak, tapi masing-masing punya punya batasan-batasan dan punya struktur bawaannya sendiri. Yang bagus adalah kedua-duanya ini kata dia. Itu yang kritisisme ya. Nah, yang terakhir kita melihat model nativism modern. Nativism ini pandangan yang mengatakan bahwasanya manusia itu punya kemampuan bawaan. Misalnya Chomsky ini dia banyak bicara soal di bidang bahasa ya. Dia mengatakan bahwasanya manusia itu punya kemampuan bawaan dalam berbahasa yang tidak usah dipelajari tapi bisa sendiri itu. Akan dipraktekkan. Mau berapa bahasa bisa kata Chomsky. Kalau Piaget ini dalam psikologi psikologi kognitif ya. Yang dia katakan juga begitu, punya struktur psikis bawaan setiap individu manusia.
Nah, terhadap pertanyaan tadi itu, kelompok nativisme modern ini mengatakan begini, manusia tidak lahir dengan pengetahuan eksplisit tentang konsep-konsep abstrak tadi ya, tentang keadilan, tentang kebenaran, sebab akibat dan seterusnya itu. Tetapi manusia lahir dengan kapasitas dan struktur kognitif tertentu. Kapasitas dan struktur kognitif. Ini kata kunci dari nativisme modern. Ini dalam bahasa Aristoteles dan Al-Kindi, kapasitas inilah yang disebut dengan intelek itu. Intelek ya, kapasitas dan struktur kognitif. Yang dengan kapasitas dan struktur kognitif itu memungkinkan seseorang untuk membentuk konsep-konsep tersebut melalui interaksi dengan pengalaman. Jadi penekanannya adalah pada kapasitas kognitif, ya, kapasitas dan struktur kognitif, kognisi, ya, eh, rasio dasar. Jadi manusia memiliki perangkat kognitif bawaan, itu menurut nativisme yang modern, yang memungkinkan karena perangkat kognitif bawaan itu manusia mungkin sampai kepada pengetahuan-pengetahuan yang bersifat konseptual abstrak. Itu kira-kira beberapa pandangan dari rasionalisme, empirisme, Aristotelian ya, sampai Immanuel Kant dan nativisme modern. Kalau kita bandingkan secara singkat, kira-kira begini. Untuk pertanyaan tentang konsep abstrak itu dari mana hadirnya pengetahuan manusia tentang hal-hal yang abstrak atau bagaimana intelek manusia itu bekerja berkenaan dengan konsep-konsep abstrak itu, kelompok empirisme akan mengatakan bahwa konsep abstrak itu berasal dari pengalaman. Pengalaman apa yang dimaksud? Pengalaman indrawi yang jelas ya, bukan pengalaman keagamaan ini, tapi pengalaman indrawi, pengalaman empirik. Kalau rasionalisme penekanannya adalah pada rasio, kemampuan rasio manusia. Bedanya René Descartes dengan Plato, kalau Plato sama ya kemampuan rasio, tapi rasio itu tugasnya adalah untuk mengingat-ingat kembali pengetahuan yang sudah ada di dunia ide. Itu yang Plato. Kalau yang Descartes ya tetap dari data yang dihasilkan oleh indera ya, dieksekusi oleh rasio. Kalau Aristotelian, konsep abstrak itu berasal dari pengalaman model empirik ya, tetapi kemudian diabstraksikan oleh rasio. Jadi ada kerjasama antara indera dan rasio. Sementara kritisisme, Immanuel Kant, konsep abstrak itu lahir dari kerjasama antara pengalaman indrawi dan rasio, tetapi dengan catatan kata Immanuel Kant, rasio manusia itu punya struktur bawaan. Itulah dia kategori-kategori itu. Dan yang terakhir, nativisme modern menganggap bahwasanya manusia punya perangkat kognitif bawaan untuk memungkinkan terbentuknya konsep-konsep abstrak. Jadi kita lihat satu pertanyaan filosofis tapi jawabannya macam-macam ternyata ya. Ada yang model empirik, ada yang model rasional dan masing-masing punya argumen yang kuat ini. Oke. Terakhir kita lihat bagaimana perspektif Quran sebelum masuk ke Al-Kindi ya. Saya suka ayat ini. Bunyinya di surat An-Nahl ayat 78 ya. Silakan nanti teman-teman cek. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an wa ja'ala lakumus sam'a wal absar wal afidah la'allakum tashkurun. Di Allah itu mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui apapun. Sama dengan pandangan Quran itu sama dengan pandangan tadi ya, pandangan empirisme, pandangan nativisme dan lain-lain itu. Kita lahir dalam kondisi tidak mengetahui apa-apa. Tetapi menurut Al-Quran ada potensi bawaan yang kita miliki. Apa itu? Bukan hanya rasio, tetapi ada as-sama, ada al-absor, ada al-afidah. Nah, ini tinggal nanti kita melihat bagaimana tafsirnya ya. As-sama ini pendengaran. Oke, pendengaran ini ya tentu saja bagian dari instrumen indrawi. Lalu al-absor ini mata ya, penglihatan, tetapi
Kalau kita lihat dari kata dasarnya dalam bahasa Arab, al-basor itu bukan hanya indrawi yang bersifat empirik. Absor itu di dalamnya ada unsur intelligible-nya ya, bukan hanya sensible ini, tapi unsur intelligible. Jadi bukan hanya sekedar melihat, tetapi absor itu juga mencermati secara mendalam. Itu absor. Al-afidah, ini yang tidak muncul di dalam aliran-aliran tadi ya, empirisme, rasionalisme, dan seterusnya. Apa terjemahan Indonesianya hati nurani, tapi al-afidah itu fuad, hati ya, hati yang dalam. Jadi instrumen pengetahuan di dalam diri manusia, kalau menurut perspektif Quran itu ada tiga, uh, yaitu indra, representasinya di sini adalah as-sama. Yang kedua, indra yang bekerja sama dengan rasio, itulah absor. Yang ketiga ada fuad atau hati nurani itu. Jadi kalau yang as-sama ini objeknya atau jenis pengetahuannya adalah pengetahuan sensibel tadi itu, mahsusat ya. Lalu yang absor ini intelligible, makulat. Lalu al-afidah ini kita belum ketemu dalam diskursus filsafat. Apa jenis pengetahuannya ya? Mungkin kita bisa melihat menyebutnya intuitable lah ya, intuitif begitu. Tetapi bukan intuitif model sufi, ini tidak. Eh, Ya apa namanya, gabungan antara asama dan al-absor. Itulah al-afidah. Ini Quranic perspektifnya ya. Silakan nanti dikembangkan penafsirannya seperti apa. Nah, terakhir kita masuk bagaimana Al-Kindi menyelesaikan problem yang sama, same question. Kalau manusia lahir tanpa bekal pengetahuan apapun, lantas bagaimana dia bisa sampai kepada konsep abstrak? Atau bagaimana mekanisme kerja pengetahuan intelek manusia? Atau kalau diungkapkan secara sederhana, bagaimana intelek manusia bekerja menurut Al-Kindi? Ada tiga aspek yang kita bisa cermati dari Al-Kindi. Pertama, kerangka berpikirnya, dia menggunakan model Aristotelian. Yang kedua, aspek prinsip dasar. Sama, masih Aristotelian. Prinsip dasarnya adalah dari potensi ke aktualisasi. Yang ketiga, soal mekanisme kerja intelek. Kita masuk yang pertama, bagaimana kerangka berpikir Aristotelian yang dia gunakan. Aristoteles yang tadi itu ya, dia membedakan antara yang potensial dan aktual. Kita kembali ke slide Aristoteles tadi. Yang ini ya jawaban Aristoteles. Ada kata kuncinya tadi saya tandai di sini. Ini yang aktual, ini yang potensial. Jadi kata kunci dalam pemikiran Aristoteles. Dia bedakan antara yang aktual, yang potensial, dan yang aktual. Apa contohnya? Misalnya ada sebatang kayu, kayu gelugu atau kayu apapun ya. Kayu itu bisa berpotensi menjadi barang tertentu. Sebutlah bisa berpotensi menjadi meja, bisa berpotensi menjadi kursi, atau bisa bahkan berpotensi menjadi gagang pisau misalnya ya. Itu kayu. Tetapi selama potensi itu belum diwujudkan atau kayu belum menjadi meja, itu hanya menjadi potensi saja, belum aktual jadinya. Itu bedanya antara potensi dan aktual. Oke. Jadi kayu berpotensi menjadi meja, menjadi kursi atau menjadi apapun, tetapi belum aktual sebagai meja, sebagai kursi selama dia masih berupa kayu, kayu mentah itu. Jadi Aristoteles membedakan mana yang potensial dan mana yang aktual. Contoh lain misalnya, kita misalnya seseorang, taruhlah saya atau teman-teman ya, masing-masing punya potensi untuk mampu berbahasa dalam dua bahasa bilingual ya, atau menggunakan tiga bahasa trilingual atau empat bahasa tetralingual yang bisa bahasa Jawa, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, trilingual itu ya. Tambah satu bahasa isyarat misalnya, pentalingual, ada empat bahasa. Kalau mau ditambah satu lagi jadi heksalingual. Oke.
sebutlah itu semua multilingual ya, punya kemampuan, punya potensi untuk menggunakan banyak bahasa atau kita sebut polyglot misalnya. Tetapi masing-masing orang, nativism modern tadi juga ya, Noam Chomsky tadi dia mengatakan begitu, masing-masing orang punya kemampuan, punya potensi untuk menjadi polyglot. Tetapi potensi itu tidak pernah atau tidak diasah sehingga dia menjadi aktual. Itu dia. Jadi beda perbedaan antara potensi dan aktual. Nah, dalam teori Aristoteles, apa yang menjembatani antara potensi dan yang aktual ini pertama kata dia adalah gerak. Ya. Potensi itu tidak akan menjadi aktual kalau tidak ada gerak. Jadi eh, kalau tidak ada gerak ya tidak dilakukan, tidak aktual ya. Nah, berkenaan dengan potensial dan aktual dalam pengetahuan, eh, prinsipnya tadi potensial dan aktual ya. Sekarang kita terapkan kepada persoalan pengetahuan atau epistemologi ya. Apa pertanyaan yang kita ajukan ke Aristoteles? Jika pada awalnya manusia hanya berpotensi mengetahui, tadi ya, potensi mengetahui itu kan ada. Jadi bukan pengetahuan itu bukan sesuatu yang bawaan. Yang bawaan itu adalah potensi mengetahui. Nah, lalu bagaimana prosesnya potensi mengetahui itu menjadi sebuah pengetahuan yang aktual? Jadi bagaimana proses dari potensi menjadi aktual? Secara umum kan gerak tadi ya. Tetapi secara lebih detailnya lagi Aristoteles akan menjawab begitu. Terjadi kalau terlebih dahulu. Jadi intelek aktual kita Kita kuncinya itu ya, intelek aktual. Jadi eh, sesuatu yang awalnya adalah potensial, kalau akan berubah menjadi yang aktual, maka harus ada sesuatu entitas lain yang lebih dulu aktual untuk mengaktualkan yang potensial. Itu kira-kira jawaban Aristoteles. Berdasarkan itu maka dikenal satu prinsip Aristotelian principle, ya, prinsip Aristotelian. Apa bunyinya? Sesuatu yang potensial seperti akal manusia itu ya memerlukan sesuatu yang aktual untuk mengaktualkannya. Oke, ini Aristotelian principle. Jadi tidak yang potensial itu tidak menjadi aktual dengan sendirinya, tidak, tetapi dia membutuhkan entitas lain yang sudah lebih dulu aktual. Ya, misalnya seorang murid sufi ya, seorang murid gitu, murid sufi misalnya ya, supaya dia bisa menjadi sufi sejati, eh, ya berpotensi menjadi seorang sufi ya, tetapi supaya dia menjadi aktual kesufiannya itu, apa yang dia perlukan? Yang dia perlukan adalah seorang sufi yang sudah aktual sebelumnya. Itulah mursyid. Misalnya contoh yang sederhana begitu. Sama dengan mahasiswa atau kita belajar ya, belajar di perguruan tinggi atau dimanapun, masing-masing orang itu punya potensi untuk mengetahui bidang ilmu tertentu. Tetapi potensinya itu tidak akan pernah menjadi aktual dengan sendirinya. Dia butuh sesuatu yang sudah lebih dulu aktual, ya, supaya potensi dia itu menjadi aktual. Apa yang dia butuhkan itu? Ya, pembimbing yang tepat, kemudian teman yang tepat, bacaan yang tepat. Itu sesuatu yang sudah aktual sebelumnya. Jadi tidak bisa bergerak sendiri, tidak bisa. Namanya gerak itu kan pasti ada kekuatan dari luar yang menggerakkan. Itu prinsip Aristoteles. Jadi gerak itu tidak terjadi dengan sendirinya, tapi ada sesuatu yang entitas di luar diri yang menggerakkan. Dia menyebut Aristoteles menyebut itu sebagai yang mengaktualkan potensi itu adalah intelek yang aktual, ya, yang menyebabkan manusia memahami dan membuat uh, intelek manusia atau rasio manusia itu bergerak dari potensi menjadi aktualitas. Nah, lebih detail kita lihat istilah apa sih yang digunakan oleh Aristoteles. Aristoteles menyebut intelek aktual itu sebagai actus murni atau biasa kita dengar sebagai akal aktif, akal pertama, penyebab pertama ya.
the unmoved mover ya, penggerak yang tidak bergerak dalam konteks kosmologi. Itu dia yang sudah aktual sebelumnya itu. Kalau mau lebih detail, ada istilah khusus yang dibuat oleh Aristoteles ya, tapi kurang populer dalam tanah kita di Indonesia. Namanya energia dan entelechia. Energia ini berkenaan dengan ergon ya, ergon manusia atau keberadaan dasar manusia. Kalau entelechia ini berkenaan dengan telos ya, tujuan manusia. Nah, ini istilah yang digunakan oleh Aristoteles tapi kurang populer dalam studi filsafat di Indonesia. Kalau yang unmoved mover ini atau al-muharrik allazi la yataharrak itu ini populer ya. Penyebab pertama, akal aktif, itu istilah-istilah Aristoteles yang populer. Nah, kata dia, potensi hanya dapat menjadi aktual melalui campur tangan entitas yang sudah lebih dulu aktual. Jadi ini semua ini yang turut campur tangan ini, ya. Dia sudah lebih aktual duluan. Gitu. Inilah yang mengaktualkan potensi tadi. Kita ambil contoh misalnya kayu tadi ya. Kata Aristoteles, pada setiap benda, contohnya kayu yang menjadi kursi tadi, yang berpotensi menjadi meja atau menjadi kursi tadi. Pada setiap benda katanya ada bentuk atau form atau eidos ya, yang menjadi prinsip aktualitasnya. Kita ambil contoh misalnya sebongkah kayu berpotensi menjadi kursi atau menjadi meja atau menjadi gagang pisau misalnya ya. Potensi itu akan menjadi aktual. Apa yang membuat dia menjadi aktual atau menjadi meja itu ternyata adalah ide atau bentuk kursi yang ada di pikiran pengrajin. Nah, ide atau bentuk kursi yang ada di pikiran pengrajin inilah masuk dalam kategori aktus murni tadi, energia atau entelechia itu. Jadi adanya bukan di kayu ini, tetapi justru ada di entitas di luar kayu. Nah, meskipun materinya adalah kayu itu juga ya, tapi bentuknya itu adanya bukan di kayu ya, bukan di sebab material, tapi di sebab efisiennya kalau kata si Aristoteles. Oke, jadi apa yang membuat yang potensial menjadi aktual kalau dalam kerangka Aristoteles, yang membuat itu adalah satu entitas yang berada di luar yang potensial itu, di mana yang entitas itu sudah lebih dulu aktual. Oke. Sederhananya seperti tadilah, kalau kita ingin belajar, kita punya potensi untuk bisa berbahasa Inggris misalnya, tetapi potensi kita itu tidak bisa aktual. Kalau apa? Kalau kita tidak punya teman untuk bicara bahasa Inggris, ya. Atau tidak punya partner untuk bicara bahasa Inggris misalnya, maka tidak akan pernah aktual itu, selamanya akan menjadi potensi saja. Nah, temannya itu bisa kita anggap sebagai aktus aktus murni ya, yang menggerakkan di aktual, lalu dia menggerakkan yang potensi itu menjadi aktual. Itu kerangka dasar Aristotelian yang digunakan oleh Al-Kindi. Nah, yang kedua, apa prinsip dasar Al-Kindi ketika menggunakan uh, cara berpikir Aristoteles tadi ya, menggunakan kerangka potensial aktual Aristoteles. Kata Al-Kindi begini, sama dengan Aristoteles tadi kata dia, manusia tidak dilahirkan dalam kondisi memiliki pengetahuan. Sama dengan ayat Al-Quran yang kita kutip tadi ya, Rojakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an. Tidak dilahirkan dalam kondisi memiliki pengetahuan. Tetapi kata Al-Kindi, manusia dibekali dengan itulah yang kita sebut dengan intelek, rasio atau akal ya. Intelek atau rasio atau akal itu punya potensi untuk mengetahui. Sampai titik ini Al-Kindi masih sama dengan Aristoteles. Di akal manusia atau intelek manusia itu punya potensi untuk mengetahui. Kata kuncinya juga diambil dari Aristoteles. Kemudian kata Al-Kindi, pengetahuan dicapai oleh intelek atau oleh rasio atau oleh akal manusia itu melalui satu proses, namanya proses inteleksi. Inilah proses kerjanya intelek manusia itu.
Oke, namanya proses inteleksi. Apa itu proses inteleksi? Proses inteleksi adalah proses mengaktualisasikan potensi intelek. Kata kuncinya persis Aristoteles, karena memang dia mengadopsi model Aristotelian ya, potensi dan aktualisasi. Jadi proses inteleksi itu adalah proses aktualisasi potensi intelek manusia, potensi intelektual jiwa ya, karena intelek atau rasio itu sebagaimana kita bahas pada sesi-sesi sebelumnya adalah bagian dari jiwa manusia. Jadi ada gerak dari potensial ke aktual. Nah, bedanya Al-Kindi dengan pendahulunya Aristoteles itu ada di poin keempat ini, prinsip yang keempat. Tujuan dari proses inteleksi itu, proses menghasilkan atau bekerjanya intelek dalam menghasilkan pengetahuan itu, kata Al-Kindi, kalau di dalam Aristoteles kan hanya sekedar melakukan proses diskursif ya, menghasilkan pengetahuan lah kira-kira. Kalau kita artikan proses diskursif itu sebagai menghasilkan pengetahuan ya tidak apa-apa. Tapi menghasilkan pengetahuan melalui proses diskursif, berpikir, membuat kesimpulan dan seterusnya. Tetapi kata Al-Kindi bukan hanya sekedar ini. Di proses inteleksi itu juga menjadi proses bagi transformasi jiwa. Ini yang khas Al-Kindi ya. Bukan hanya jadi kita mempelajari sesuatu itu bukan mempelajari sebuah pengetahuan misalnya, itu bukan hanya sekadar ingin tahu, tidak, tetapi merupakan proses dari perkembangan jiwa kita, perkembangan kedirian kita secara rohani, ya, perkembangan kejiwaan kita. Di keutuhan antara pengetahuan dan kedirian itu yang ditekankan oleh Al-Kindi di dalam proses inteleksi itu. Jadi ada dimensi metafisiknya di sini ya, dalam prinsip dasar yang digunakan oleh Al-Kindi. Nah, cuman dalam pengertian modern, prinsip potensial ke aktual itu kan seolah-olah apa ya, seolah-olah tidak punya dimensi metafisik. Gitu. Jadi cuman terdengar sekedar seperti perubahan dari satu bentuk ke bentuk yang lain ya. Dari sebelumnya belum bisa berbahasa Inggris misalnya, atau sebelumnya hanya bilingual, kemudian menjadi trilingual, aktual, seolah-olah kan seperti itu, atau hanya sekedar perkembangan kognitif atau perkembangan psikologis. Jadi aspek metafisiknya hilang. Sementara dalam konteks Al-Kindi dan konteks klasik ya Aristoteles, gerak dari potensial ke aktual itu adalah transformasi, bentuk dari transformasi ontologis jiwa, atau tepatnya transformasi ontologis intelek, dan sekaligus menandai perpindahan mode of existence pengetahuan manusia. Jadi ada dimensi ontologisnya yang ditekankan di dalam pengertian klasik terhadap peralihan dari potensial ke aktual itu. Jadi kalau kita bedakan pengertian potensial ke aktual dalam bahasa modern itu dimensi metafisisnya atau nuansa metafisisnya sudah berkurang ya. Baik dalam psikologi perkembangan, psikologi kognitif dan lain-lain itu dimensi itu sudah jadi hilang, hanya sekedar bicara tentang kognisi manusia saja. Sementara dalam pengertian yang klasik ya jauh lebih bernuansa metafisik gitu. Jadi bukan hanya soal kognisi, tapi soal kejiwaan, soal kesadaran transendental dan lain dan semacam itu. Itu yang klasik terutama pada Al-Kindi. Nah, bagian terakhir yang ketiga, setelah kita lihat bagaimana dia menggunakan kerangka potensial aktualnya Aristoteles, kemudian prinsip-prinsip dasar dia, lalu bagaimana mekanisme kerja intelek itu menurut Al-Kindi. Pertama hampir sama dengan Aristoteles. Pertama, indera menangkap objek partikular yang sensibel itu. Objek-objek sensibel ditangkap oleh indera, menghasilkan pengalaman indrawi dan menjadi bahan untuk akal potensial. Potensi tadi ya. Kemudian setelah ditangkap oleh indera sampai ke akal, jadi
apa yang sampai ke akal itu? Misalnya kita melihat pohon, melihat pohon. Kemudian di dalam pikiran kita muncullah satu gambar pohon, kira-kira begitu ya. Ini bentuk atau gambaran pohon, atau sebutlah itu dalam konteks modern itulah citra pohon, citra objek yang kita lihat. Jadi bukan pohonnya pindah ke pikiran kita, enggak, tapi akal kita menyesuaikan dengan citra atau gambaran yang dari objek yang kita tangkap itu. Lalu setelah citra atau gambaran atau bentuk itu berada dalam pikiran kita, tugas berikutnya intelek adalah mengabstraksikan bentuk objek partikular itu menjadi pengetahuan universal. Apa bentuknya? Muncullah satu konsep pohon di dalam pikiran kita. Sehingga dari konsep pohon yang sudah ada di dalam pikiran kita, kita gunakan untuk melihat bentuk-bentuk pohon yang lain, kita bisa menyebut bentuk-bentuk pohon itu meskipun berbeda bentuknya ya, kita tetap bisa menyebutnya sebagai pohon. Gitu. Itu kerja intelek itu, bukan kerja indera lagi, tapi sudah kerja intelek. Nah, yang baru dalam Al-Kindi adalah proses abstraksi ini tidak akan berhasil kalau tidak ada campur tangan dari apa yang dia sebut sebagai akal pertama. Atau di Aristoteles tadi actus murni ya, yang penggerak yang sudah aktual sebelumnya. Di Al-Kindi dia menyebutnya sebagai akal pertama atau akal aktif. Inilah yang mengaktualkan pengetahuan. Nah, bagi Al-Kindi, akal aktif ini nuansanya agak-agak teologis nanti ya. Meskipun tidak menyebut langsung ini adalah Tuhan, tidak, tetapi eh, apa namanya nuansa teologisnya dapat di Al-Kindi ini. Dia tugasnya mengaktualkan pengetahuan. Jadi kita sebagai manusia, kita memang punya rasio, gitu, punya kemampuan berpikir, tetapi pengetahuan kita itu tidak akan pernah aktual kalau tidak ada campur tangan dari akal pertama, Al-Kindi. Di pemahaman itu tidak didapatkan secara generik dari proses belajar, tidak, tetapi dari proses campur tangan akal pertama atau akal aktif. Nanti kita lihat di sesi yang lain bagaimana apa itu akal potensial, akal aktif, dan seterusnya ya. Nah, mekanisme kerja intelek yang ditunjukkan oleh Al-Kindi ini menyiratkan, kalau menurut saya begini, ini pandangan Al-Kindi ini menunjukkan kombinasi yang menarik antara pertama pengalaman indrawi, ya, ini hasil refleksi saya membaca ya. Pertama pengalaman indrawi, yang kedua ada proses abstraksi intelektual di situ. Dia ada unsur empirismenya, lalu ada unsur rasionalismenya. Nah, yang ketiga ada unsur aktualisasi oleh akal aktif. Meskipun dia mengambil kerangka dasarnya dari Aristoteles ya, tetapi akal aktif ini atau akal pertama Al-Kindi ini lebih bercorak teologis nanti ketimbang Aristoteles. Jadi sebagai kesimpulan apa? Pengetahuan manusia itu kalau menggunakan kerangka kerja berpikirnya, kerangka kerja inteleknya Al-Kindi ini, pengetahuan manusia itu pada proses awalnya memang bersifat diskursif. Atau kita hasilkan dari membaca, dari belajar menghasilkan kesimpulan, membangun argumen, dan seterusnya. Itu proses pertamanya. Tetapi puncaknya itu menjadi pengetahuan yang aktual, itu prosesnya bukan lagi diskursif, tetapi prosesnya intelektif. Pertemuan antara akal aktual dengan akal pertama tadi. Apa akal aktual, akal pertama soal sesi berikutnya ya. Di kata kuncinya kok teman-teman mau nulis misalnya ya, saya yakin ini belum ada orang yang berargumen begini. Jadi dalam epistemologi Al-Kindi, intelek itu bekerja dalam dua tahap. Tahap pertama namanya tahap diskursif, tahap yang kedua namanya tahap intelektif. Sudah dapat argumennya itu. Tinggal carikan datanya, kemudian membangun premis-premisnya ya. Sudah 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 jadi novelty. Jadi dalam pandangan Al-Kindi, menurut penafsiran kita,
bahwasanya pengetahuan manusia itu pertama dia bercorak diskursif, yang kedua puncaknya itu intelektif. Itu kira-kira endingnya. Nah, untuk terakhir, untuk eh, mengantar ke berikutnya ya, karena kita belum bicara tentang bagaimana perkembangan akal. Kalau tadi kan baru bagaimana bekerjanya intelek. Nah, ternyata bagi Al-Kindi, ketika intelek itu bekerja, dia sekaligus mengalami perkembangan. Jadi pikiran manusia atau akal manusia itu ketika bekerja itu mengalami perkembangan internal sendiri yang mengarah kepada transformasi ontologis jiwa. Jadi pengetahuan itu bukan hanya sekedar eh, apa ya gagah-gagahan untuk mengetahui enggak, tapi itu mengarah kepada perkembangan jiwa, ada dimensi psikologisnya. Nah, bagaimana itu proses aktualisasi potensi intelek itu mengarah kepada transformasi jiwa tadi? Atau pertanyaan lain, bagaimana intelek atau rasio atau akal manusia itu berkembang dari sekedar potensial menjadi aktual, ya potensi potensial mengetahui menjadi benar-benar mengetahui aktual, dan bagaimana proses peralihan perkembangan dari potensial dan aktual itu turut berperan dalam menyempurnakan jiwa manusia. Ini yang aspek berikutnya yang perlu kita kaji dari Al-Kindi ini ya. Jadi pengetahuan kata dia punya kaitan yang sangat kuat dengan soal penyempurnaan jiwa secara ontologis. Oke, saya kira itu mudah-mudahan bisa eh, dipahami ya. Terima kasih.